Untuk latihan soal yang pertama yaitu diketahui G adalah suatu grup bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian dan G sama dengan G aksen. Didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat untuk semua x elemen G. Apakah F homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Nah, yang pertama, kita membuktikan dulu apakah F ini adalah homomorfisme. Pertama, kita ambil sembarang X, Y, elemen G. Akan dibuktikan Fx, Fxy sama dengan Fx dikali Fi. Nah, kita buktikan untuk ruas yang kiri dulu. Fxy sama dengan, berdasarkan definisi, adalah Fx sama dengan Xy kuadrat sama dengan X kuadrat dikali Y dikali Y kuadrat. Berdasarkan definisi, X kuadrat itu adalah Fx dan Y kuadrat itu adalah F. Maka disimpulkan bahwa F terbukti homomorfisme. Setelah terbukti homomorfisme, maka selanjutnya kita menentukan kernelnya. Menentukan kernelnya yang pertama adalah tentukan elemen kodomanya. Elemen dari G aksen itu. G aksen tadi kan didefinisikan oleh anggota bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian. Maka elemen identitasnya atau E aksennya adalah 1. Maka kernel aslinya adalah X elemen G di mana yang memenuhi syarat Fx itu sama dengan E aksen, atau X elemen G yang memenuhi syarat X kuadrat sama dengan E aksen. Nah, untuk mencari, misal kita ambil X sama dengan 1, maka F satunya sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti kan memenuhi. Kedua kita ambil dengan min 1. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan kernel F-nya adalah min 1 dan 1. Seperti ini. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan G merupakan grup bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian dan G sama dengan G aksen, di mana Fx sama dengan 3 pangkat 2x untuk setiap x elemen dari G. Apakah F homomorfisme? Jika iya, tentukan kernelnya. Nah,
Pertama-tama, ambil sebarang X, Y, elemen dari G. Selanjutnya kita ambil X, maka untuk fx-nya adalah 3 pangkat 2x. Dan untuk Y, maka fy-nya adalah 3 pangkat 2y. Dan untuk xy, maka fxy-nya adalah 3 pangkat 2xy. Sehingga kita telah mendapatkan nilai fx, fy, dan fxy. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan apakah f itu homomorfisme atau tidak. Nah, akan kita buktikan fxy sama dengan fx dikalikan dengan fy, di mana telah diketahui bahwa nilai fxy yaitu 3 pangkat 2xy, nilai fx-nya yaitu 3 pangkat 2x, dan nilai fy-nya yaitu 3 pangkat 2y. Lalu selanjutnya kita operasikan dan kita dapatkan bahwa 3 pangkat 2xy tidak sama dengan 3 pangkat 4xy. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa 3 pangkat 2xy tidak sama dengan 3 pangkat 4xy. Karena fxy tidak sama dengan fx dikalikan fy, maka f tidak terbukti homomorfisme. Nah, karena tidak terbukti homomorfisme, maka kita tidak perlu mencari kernelnya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk latihan soal yang ketiga, misalkan G merupakan grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G aksen, di mana fx didefinisikan oleh 25x untuk setiap x elemen dari G. Apakah f homomorfisme? Jika iya, maka tentukan kernelnya serta buktikanlah bahwa kernel dari f merupakan subgrup normal dari G. Oke, langkah yang pertama akan ditentukan bahwa f x ditambah y sama dengan fx ditambah fy. Kita mencari dulu nilai dari f x ditambah y sama dengan 25 dikalikan dengan x ditambah y, maka dihasilkan 25x ditambah 25y. Kemudian kita mencari nilai dari fx dan fy-nya. Fx sama dengan 25x dan fy sama dengan 25y. Dan ketika fx ditambahkan dengan fy, maka dihasilkan 25x ditambah 25y. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa F merupakan homomorfisme grup. Jadi karena fx ditambah y sama dengan fx ditambah fy dapat dibuktikan, maka F adalah homomorfisme grup. Oke, lanjut ke langkah yang kedua, kita akan menentukan nilai kernel dari F. Kita tahu bahwa elemen identitas dari G aksen adalah 0 karena operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan, sehingga fx sama dengan 0, maka 25x sama dengan 0, sehingga x atau domain dari G adalah 0, sehingga kernel dari F adalah 0. Karena terdapat kernelnya, maka
kita akan membuktikan bahwa kernel dari F yaitu 0 adalah subgrup normal dari G. Kita akan menggunakan pembuktian pada teorema 10.1 pada submateri subgrup normal, yaitu apabila N subgrup dari grup G, maka N subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika untuk setiap elemen dari G kecil, di mana elemen dari G besar atau grup G, dan untuk setiap elemen N anggota dari N besar, di mana N besar ini adalah kernel dari F, di mana G kecil dikalikan dengan N dikalikan dengan G kecil inverse itu akan menghasilkan elemen dari N besar atau nilai dari kernelnya. Kemudian kita misalkan bahwa nilai dari N adalah 0 dan G merupakan elemen dari grup G. Kemudian kita substitusikan ke rumus G dikalikan N dikalikan G inverse sama dengan G dikalikan dengan 0 dikalikan dengan G inverse menghasilkan 0. 0 merupakan elemen dari N besar atau kernel dari F. Sehingga terbukti bahwa G dikalikan dengan N dikalikan G inverse elemen dari N besar untuk setiap N sama dengan 0 dan G elemen dari grup G, sehingga kernel dari F sama dengan 0 merupakan subgrup normal dari G.